Fadila wassamahah, para alim, para sepuh dan bini sepuh, para tokoh masyarakat yang sangat saya hormati, para jamaah majelis taklim yang mudah-mudahan selalu mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, tidak henti-hentinya selalu kita ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur kita akan segala nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan keimanan kita, keislaman kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya ajal menjemput kita dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa sebelum kita mulai kajian, kita awali dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Ila hadratir ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abaihi wa ummahatihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ustadina wa ustadina wal masyayikhina wa masyayikhina wal musannifin wal muallifin al kitab alladhi ta'allamna wa qara'nahu wa ulama'is salihin al amirin jami'a lillahi ta'ala ajma'in al hadrati syamil qutbi rabbani wal arifis samadani asy-syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wal hadratil imam al-allama Zainuddin al-Malibari wal imam al-allama Abu Bakar Asy-Syatah husulihim wa furihim wa qarabatihim wa man intasaba ilaihim anna Allah yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yanfa'una wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim fid din wad dunya wal akhirah wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ummal jami' birrahmah wal maghfirah lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه في الدارين آمين ومن وطئ imra'atan bimilkin aw syubhatin minhu ka'an wati'ah bifasidi nikahin aw syira'in aw bidhanni zawjatin haruma alaihi ummahatuha wa banatuha wa harumat ala abaihi wa abnaihi lianna al-wat'a bimilkil yamin nazilun bimanzilati aqdin nikah wa bisyubhatin yusbitun nasaba wal iddatah lihtimali hamliha minhu sawa'un awjida minha syubhatun aidan amla. Kita masih mengkaji tentang masalah nasab, tentang masalah mahram. Kemarin ini sempat kita baca, kemudian sempat juga ada pertanyaan tentang anak yang dihasilkan dari wata syubhat, hubungan yang syubhat, hubungan yang tidak bisa dikatakan halal juga tidak bisa dikatakan haram karena ada kekeliruan teknik. Ya. Hasil anaknya gimana? Ini perlu betul-betul didengarkan, agak sulit untuk dipahami, tapi bukan berarti nggak bisa dipahami. Barang siapa melakukan hubungan dengan seorang perempuan yang menjadi budaknya. Saya terangkan walaupun ini untuk sekarang tidak akan terjadi karena tidak ada perbudakan dan mudah-mudahan tidak akan ada lagi perbudakan. Jadi barang siapa melakukan hubungan dengan seorang perempuan yang merupakan budaknya, maka akibat hubungan tersebut ibu
daripada budak tersebut menjadi mahramnya, anak daripada budak tersebut menjadi mahramnya. Saya contohkan, ada seorang majikan namanya Bakar. Bakar ini majikan kaya raya, punya budak banyak. Di antara budaknya ada budak perempuan yang namanya Jamilah, cantik orangnya. Akhirnya Jamilah ini kemudian bukan dinikahi, dikumpuli. Apa bahasanya? Kok dikikuk sih? Masa bahasanya dikikuk? Ya, digauli, dikumpuli. Lah, majikan yang namanya Bakar melakukan hubungan badan dengan budak perempuan yang bernama Jamilah. Akibat dari hubungan tersebut, akhirnya ibu dari Jamilah menjadi mahram kepada Bakar. Dan kalau Jamilah punya anak, maka anaknya Jamilah juga mahram kepada Bakar. Artinya Bakar nggak boleh ngawini ibunya Jamilah, Bakar juga nggak boleh ngawini anaknya Jamilah, karena otomatis setelah dia mengumpuli budak perempuan yang bernama Jamilah, ibu dan anaknya otomatis langsung menjadi mahram. Aduh, saya lagi kurang enak badan. Ini paham ya? Paham? Ustaz, umpamanya hamil gimana Ustaz? Iya. Ini kasus budak. Walaupun tidak terjadi dan mudah-mudahan tidak akan terjadi karena sekarang sudah nggak ada perbudakan. Tapi secara hukum perlu saya terangkan. Kalau ternyata Jamilah budak perempuan dari Bakar itu hamil dan melahirkan anak, maka anaknya ya anaknya Bakar. Status nasabnya jelas ini anaknya Bakar. Karena akibat hubungan tersebut maka menetapkan kenasaban dan menetapkan kemahraman. Saya ulang lagi, akibat hubungan tersebut majikan menggauli budak perempuannya, ini menetapkan kemahraman dan menetapkan kenasaban. Kalau punya anak jadi anaknya, secara nasab anaknya. Dan mahram dalam artian bagaimana? Bakar tidak batal wudu kalau menyentuh ibunya Jamilah. Bakar juga tidak batal wudu kalau menyentuh anaknya Jamilah karena mahram. Mahram. Ini mahram yang dalam bab wudu itu dikatakan mahram alat ta'bid, mahram yang selamanya. Sehingga Bakar sang majikan terhadap ibunya Jamilah tidak boleh menikahi. Bakar sang majikan terhadap ibunya Jamilah tidak batal wudu. Tidak batal wudu. Bisa paham? Ini yang bisa dikatakan jarang terjadi dan mungkin untuk sekarang tidak bisa terjadi karena sifat perbudakan sudah tidak ada. Sekarang yang mungkin terjadi au bi syubhatin minhu, atau ada seorang laki-laki melakukan hubungan dengan seorang perempuan akibat syubhat, akibat salah teknik. Itu syubhat itu apa itu namanya? Contohnya di sini ka'an wati'ah bi fasidi nikahin. Ada orang melakukan hubungan suami istri karena sudah menikah tapi nikahnya tidak sah. Bukan, nikah siri itu bukan tidak sah. Tidak sah secara agama. Bisa saja ada syarat tidak terpenuhi atau ada rukun tidak terpenuhi. Sudah kadung nikah, sudah kadung hubungan, ternyata ada salah satu syarat nikah yang tidak terpenuhi. Maka
hukum hubungannya ini dikatakan hubungan syubhat. Hubungan ini dikatakan hubungan syubhat. Ini contoh. Au bidhonni zaujatin, atau syubhatnya itu dikarenakan dikira dia istrinya. Masuk dalam kamarnya dia, lampunya mati, kemudian ada orang tidur di sofa dia, langsung dia gauli. Ternyata setelah lampu hidup bukan istrinya, saudara istrinya. Ini bisa terjadi. Ini bisa terjadi. Kemudian melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri. Kalau menurut ini laki-laki, saya gauli istri saya kok. Mau disalahkan, ini kamar saya. Ini kamar saya. Akhirnya kemudian ini secara hukum dikatakan hubungan syubhat. Hubungan syubhat. Tidak bisa dikatakan haram, juga nggak bisa dikatakan halal. Mau dikatakan halal, jelas-jelas bini orang, bukan istrinya. Mau dikatakan haram, nggak tahu dikira istrinya. Bukan pura-pura nggak tahu ya, memang tidak tahu. Maka hubungan seperti ini dikatakan hubungan syubhat. Lah, bagaimana hasil anaknya? Bagaimana hasil anaknya? Maka apabila ternyata akibat hubungan syubhat yang satu salah teknik ini, salah teknik bisa saja karena nikahnya tidak sah, dua, atau karena dikira istrinya, maka yang ditetapkan dalam masalah ini hanya kenasaban. Hanya kenasaban dan keharaman di dalam menikah. Saya ulang lagi, kenasaban dan keharaman di dalam menikah, tidak di dalam kemahroman secara total. Ini saya rinci. Beda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi di samping menetapkan kenasaban dan mahram secara total, haram dinikahi, tidak batal wudu. Tapi akibat yang kedua ini, apa yang terjadi? Di sini dikatakan haruma alaihi ummahatuha wa banatuha wa harumat ala abaihi wa abnaihi. Jadi status nasab tetap. Kalau seandainya, ini saya contohkan, ada orang namanya Bakar, dia menikahi seorang perempuan namanya Jamilah. Ternyata pernikahannya tidak sah karena ada salah satu syarat atau rukun nikahnya yang tidak terpenuhi. Dia sudah kadung melakukan hubungan suami dan jadi anak. Bagaimana status anaknya? Nasab tetap, anaknya adalah anak Bakar. Dan dia haram menikahi ibu Jamilah. Bakar juga haram menikahi anaknya Jamilah. Seandainya Jamilah sebelum dinikahi oleh Bakar punya anak. Akan tetapi Bakar dengan ibu Jamilah, Bakar dengan anaknya Jamilah tidak batal wudu. Bakar dengan ibunya Jamilah batal wudu, Bakar dengan anaknya Jamilah batal wudu dan haram melihat wajahnya. Ini. Nah, di sini dikatakan lakin yahrumu 'alal wati' bi syubhatin nadru ummil mar'at mautuati wa bintiha wa massuhuma. Akan tetapi walaupun Bakar
haram menikahi ibu Jamilah, haram menikahi anaknya Jamilah, tapi Bakar batal wudu apabila menyentuh ibu Jamilah, batal wudu apabila menyentuh anak Jamilah, dan haram Bakar melihat dan menyentuh bagian tubuh ibu Jamilah dan anaknya Jamilah. Ini ada perbedaan dengan yang tadi. Kalau yang watak atau hubungan dikarenakan milkil yamin, menggauli seorang perempuan yang menjadi budaknya, maka otomatis ini berlaku sebagaimana hukum hubungan akibat pernikahan. Saya ulang lagi, seorang majikan yang menggauli atau menyetubuhi budak perempuannya, maka akibat itu sama seperti yang diakibatkan oleh pernikahan. Apa yang diakibatkan pernikahan? Maka ibunya Jamilah, kalau Jamilah menjadi mahram secara total, haram dinikahi, tidak batal wudu, boleh melihat dan memandang wajahnya. Anaknya Jamilah haram dinikahi, tidak batal wudu dan boleh melihat wajahnya, karena mahram secara total. Mahram secara total. Tapi kalau yang disetubuhi karena syubhat, bisa syubhatnya karena akad yang tidak sah, atau syubhat karena dikira istrinya, maka kemahroman tidak total. Kemahroman tidak total. Kemahroman hanya berlaku haramnya menikahi ibu Jamilah, haramnya menikahi anak Jamilah, tapi apabila Bakar menyentuh ibu Jamilah, wudunya batal. Bakar menyentuh anaknya Jamilah, batal wudunya. Dan Bakar tidak boleh memandang ibu Jamilah, Bakar juga tidak boleh memandang anaknya Jamilah. Jadi kemahromannya tidak total. Beda dengan yang budak tersebut. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, di dalam masalah syubhat dikira istrinya ini secara hukum baik sawaun awujida minha syubhatun aidon amla, baik dari segi istri juga syubhat ataupun tidak. Yang contohnya tadi, Bakar masuk kamarnya, dikirai yang tidur adalah istrinya, lakukan hubungan suami istri, ternyata bukan istrinya, saudaranya. Ini dikatakan wata syubhat, hubungan syubhat, yang akibat hubungan syubhat tersebut akhirnya perempuan tersebut ibunya menjadi haram dinikahi, anaknya menjadi haram dinikahi, tapi tidak batal wudu dan juga tidak boleh dilihat wajahnya. Seperti itu. Lah, hukum ini baik sang perempuan ngerti ataupun tidak ngerti. Artinya yang perempuan juga syubhat, yang dikira masuk ke kamarnya adalah suaminya. Ini jadi yang laki-laki masuk kamar, yang di kamar dikira istrinya. Terus istri perempuan yang di kamar ini mengira yang masuk adalah suaminya. Berarti sama-sama syubhat, sama-sama syubhat ini. Atau hanya syubhat salah satunya, yaitu dari pihak suami. Syubhat dari pihak suami. Kalau syubhat hanya di pihak istri, syubhat hanya di pihak istri. Ada laki-laki masuk kamar, tahu kalau yang ada di dalam kamar itu bukan istrinya, tahu, tapi pura-pura tidak tahu.
Tapi yang di kamar ini mengira kalau yang masuk adalah suaminya. Ini berarti yang subhat dari sisi istri. Kalau laki-laki enggak subhat. Terjadi hubungan. Anaknya bagaimana? Enggak ada nasab dengan suami ini. Enggak ada nasab. Karena dari suami ini hukumnya adalah zina. Sudah tahu ini bukan istrinya kok. Zina. Tapi dari pihak istri atau dari pihak perempuan, ini namanya subhat. Karena dia tidak tahu kalau yang masuk adalah orang lain. Yang dia tahu, yang dia kira, yang dia sangka yang masuk adalah suaminya. Maka dari sisi perempuan hukumnya syubhat, tidak bisa dikatakan halal, juga tidak bisa dikatakan haram. Gak halal, gak haram, ini tengah-tengah. Tapi dari sisi laki-laki, zina ini. Kenapa? Dia tahu kalau yang di dalam kamar bukan istrinya. Lah karena ini zina, kalau dia perempuan ini hamil dan melahirkan anak, maka anak ini tidak ada hubungan mahram dengan laki-laki tersebut. Paham? Paham ya? Insya Allah. Syubhat itu terbagi menjadi 3. Ada syubhatul fa'il, ada namanya syubhatul mahal, ada syubhatul tariq. Syubhat itu terbagi 3. Ada syubhat dari pelaku. Syubhat dari pelaku artinya dia mengira kalau dia istrinya. Yang digauli dia kira, dia sangka istrinya. Ternyata bukan. Ini namanya syubhatul fa'il. Syubhat dari sisi pelaku. Ada syubhat dari sisi tariq, jalan. Secara jalan syubhat. Cara nikahnya. Contohnya seperti orang yang madhabnya Syafi'i, dia melakukan nikah, ya, melakukan nikah ala madhab Hanafi. Nikah tanpa wali, cukup hanya dengan saksi. Nikah tanpa wali, cukup dengan saksi. Ini hal ala Hanafi. Ala Hanafi kalau nikah cukup ada saksi, nggak usah wali, nggak usah orang tua. Ya. Ini syubhatut tariq namanya. Ya kalau mau kerjakan silahkan, tapi bahaya. Jadi nikah tanpa wali itu adalah nikah ala madhab Hanafi. Yang penting ada 2 orang saksi. Maka nikah seperti ini tidak bisa dikatakan halal, juga tidak bisa dikatakan haram dalam madhab Syafi'i. Kalau di dalam madhab Hanafi jelas-jelas halal. Kalau di dalam madhab Hanafi jelas-jelas halal. Kalau dalam madhab Syafi'i tidak bisa dikatakan halal, juga tidak bisa dikatakan haram. Tapi ya kalau urusan pernikahan memang kalau melihat semua aspek memang lebih bagus yang Syafi'i. Di samping ada wali perwakilan keluarga, ada saksi perwakilan katakanlah kaum umat. Kalau nikah ala Hanafi ini dipraktekkan di Indonesia, aduh, ini bagar banyak percekcokan. Jadi banyak orang tua kebobolan. Tahu-tahu anaknya
sudah punya istri, sudah punya suami, plus sudah punya anak, kerja di Jakarta. Ngertinya Jakarta ya apa itu bekerja, ternyata pulang bawa suami, bawa anak juga. Sudah nikah, sudah Pak. Di mana? Di Jakarta. Kok nggak pakai wali? Madhab Hanafi. Cukup dengan 2 orang. Kalau bapaknya enggak mau nyalain Ustaz. Akhirnya Ini mau tanya Syafi'i, mau tanya Hanafi ini. Yang Syafi'i, oh ya. Nanti sebetulnya itu. Nanti Mbak. Ini kan baru mulai bab nikah ini, baru mulai. Ada itu nanti keterangan kalau orang tua tidak mau menjadi wali ketika anaknya membawa seorang laki-laki yang sudah sepadan, pantas kufu lah. Nanti hitungan sepadannya ada juga keterangannya. Bagaimana status orang tua tersebut? Nanti ada keterangannya. Yang penting ini dulu. Ini paham sudah? Far'un lawih talatot muharramatun binisbatin ghairi mahsuratin bi ayyasura adduhunna alal ahadi ka alfi imra'atin nakaha man sya'a minhunna ila an tabqa wahidatun alal arjah. Kalau ada satu mahram berkumpul tercampur dengan wanita-wanita lain yang sulit untuk bisa dihitung. Contohnya 1000 wanita. Jadi ada satu mahram, katakanlah saudaranya atau bibinya, kumpul campur dengan 1000 wanita dan tidak bisa dibedakan. Bagaimana ini? Nanti saya nikahin ini takut kena yang mahram saya itu, nikahin satunya takut kena yang mahram saya ini. Maka secara hukum boleh dinikahi satu persatu sampai tinggal satu. Jadi yang katakanlah yang 999 itu boleh dinikahi, sisakan satu saja. Maksudnya bukan sekaligus. Dia boleh menikahi perempuan tersebut, ambil dimanapun dinikahi. Kalau ternyata cerai, nikah lagi nggak apa-apa. Sisakan satu saja. Sisakan satu karena mahramnya satu bercampur dengan orang banyak yang sulit dibedakan. Ini tapi jarang ini terjadi. Iya. Jadi dia punya mahram, saudara atau bibi yang tidak dia ketahui, tidak dia kenal. Tidak diketahui, tidak dia kenal. Kemudian dia ketahui kalau bibinya itu ada di Ciptomulyo. Ciptomulyo ini banyak orang, ada 1000 orang ada. Ini yang mana? Apa semua Ciptomulyo bibi saya semua? Boleh menikahi perempuan Ciptomulyo. Yang penting sisakan satu, jangan sampai dinikahi. Berarti yang disisakan itu adalah bibinya. Tapi itu jarang.
Naam in qata'a bi tamayyuziha kasauda'a aw ikhtalatat biman la sawada fihinna lam yahrum ghairuha kama statharahu syaikhuna tambihun ila akhirih. Tapi kalau masih bisa dibedakan dengan ciri-ciri, maka selain yang ada di ciri-cirinya boleh dinikahi. Contohnya, yang dia tahu mahramnya itu kulitnya warna hitam, bergaul berkumpul dengan orang yang putih-putih semua, ya maka yang putih boleh dinikahi, yang hitam nggak boleh dinikahi. Iya, ini hanya contoh. Yang dia tahu atau yang dia mendapat informasi dari orang tuanya atau dari keluarga yang lain, kalau mahramnya, kalau bibinya itu gak tinggi, pendek, kemudian bercampur dengan perempuan yang tinggi, yang boleh dinikah yang tinggi, yang pendek gak boleh. Pun bisa dipahami. Tambihun i'lam annahu yushtaratu aidan fil mankuhati kaunuha muslimatan aw kitabiyatan khalisatan dhimmiyatan kanat aw harbiyatan fayahillu ma'al karahati nikahul israiliyati bi syarti alla yu'lamah dukhulu awwali abaiha fi dhalika ad-din ba'da bi'sati Isa alaihi salam wa in ulimah dukhuluhu fihi ba'da tahrif wa nikahu ghairiha bi syarti ay yu'lama dukhulu awwali abaiha fihi qablaha walau ba'da tahrif in tajannabul muharraf. Sekarang berbicara tentang syarat perempuan yang akan kita nikahi. Syarat dari perempuan yang akan kita nikahi. Pertama, syaratnya adalah harus muslimatan. Harus muslim. Ini mutlak. Kalau menikahi wanita yang non muslim maka tidak sah. Karena syarat perempuan yang harus kita nikahi sebagai orang Islam maka harus muslimatan. Liqaulihi ta'ala wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Janganlah kalian menikahi perempuan musyrik sehingga mereka beriman. Pertama, au kitabiyatan khalisatan. Kalau bukan muslimah atau perempuan ahli kitab. Saya ulang lagi. Kalau bukan muslimah, perempuan ahli kitab yang jelas. Perempuan ahli kitab yang jelas. Baik dia kafir dhimmi atau dia adalah kafir harbi. Yang dimaksud perempuan ahli kitab adalah orang Yahudi atau Nasrani. Saya ulang lagi. Yang dimaksud perempuan ahli kitab adalah Yahudi atau Nasrani. Kalau yang Yahudi adalah mereka yang berpegang dengan kitab Taurat, yang Nasrani adalah mereka yang berpegang dengan kitab Injil. Ini dikatakan perempuan ahli kitab. Dikatakan ahli kitab karena memang yang punya kitab samawi, kitab yang diturunkan dari langit, yaitu Taurat dan Injil. Jadi muslim menikahi Yahudi, perempuan Yahudi boleh. Muslim menikahi perempuan Nasrani boleh. Muslim menikahi perempuan Yahudi boleh. Kaum Bani Israel. Muslim menikahi perempuan Nasrani boleh. Tapi yang betul-betul Yahudi dan betul-betul Nasrani. Yang betul-betul Yahudi dan betul-betul Nasrani. Kemudian di sini dikatakan persyaratannya
bisyarti alla yu'lama dukhulu awwali abaiha fa fi dzalika ad-din ba'da bi'tsati Isa alaihi salam. Ini kita bicara yang Yahudi dulu. Perempuan Yahudi boleh kita nikahi dengan catatan kakek atau nenek moyangnya. Kakek moyang, kalau kakek apa? Gak ada istilah kakek moyang ya. Yang ada nenek moyang. Mbah-mbahnya yang di atas yang dahulu itu ya berada di dalam agama Yahudi tersebut sebelum datangnya Nabi Isa. Sebelum datangnya Nabi Isa. Akan tetapi kalau Nabi Isa sudah diutus, Nabi Isa sudah diutus, kemudian diutus. Kok diutus? Setelah Nabi Isa diutus, ya, saya ulang lagi. Setelah Nabi Isa diutus, usus kok. Bisarti alla yu'lama duhulu awwali abaiha fi dzalikad din ba'da bi'sati Isa alaihi salam. Ba'da bi'sati Isa alaihi salam. Gampangannya begini. Orang muslim boleh menikahi perempuan Yahudi asalkan bisa diketahui mbahnya dulu mengikuti agama Yahudi sebelum Nabi Isa diutus. Akan tetapi kalau dia mengikuti agama Yahudi setelah Nabi Isa diutus, maka perempuan seperti ini walaupun Yahudi tidak boleh dinikahi oleh orang muslim. Dah, sekarang yang Nasrani. Karena setelah Nabi Musa baru Nabi Isa yang diutus dengan dibekali kitab Injil. Perempuan Nasrani boleh dinikahi oleh laki-laki muslim sama dengan catatan mbah-mbahnya dulu, awal mbahnya itu tidak mengikuti agama tersebut setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah Nabi Isa kan Nabi Muhammad. Jadi sebelum Nabi Muhammad diutus, jadi mbahnya mengikuti agama Nasrani tersebut sebelum Nabi Muhammad diutus. Tapi kalau mbahnya mengikuti agama Nasrani tersebut setelah Nabi Muhammad diutus, maka perempuan dan keturunan-keturunan daripada mbah ini tidak boleh dinikahi oleh laki-laki muslim. Nah, untuk menemukan ini yang sulit. Makanya banyak keputusan di dalam Bahsul Masail NU, bahkan di dalam keputusan PBNU sendiri, bahkan mungkin MUI memutuskan bahwa laki-laki muslim tidak boleh menikahi perempuan Nasrani atau perempuan Yahudi yang ada sekarang. Langsung, karena memang untuk menyelidiki buyutnya ini, kita juga atas-atasannya ini yang dilihat. Kalau di sini kata-kata buyut, wal muradu bi awwali abaiha awwalu jaddin yumkinu intisabuha ilaihi. Yang dimaksud awal daripada bapak-bapak adalah mbah pertama. Kita saja nggak tahu mbah pertama kita itu siapa.
Iya, mbah pertama kita itu nggak tahu siapa. Iya. Nah, oleh karena itu, maka keputusan PBNU, MUI juga mengatakan walaupun ini masih terbuka khilaf ulama, tapi kalau di PBNU sudah jelas mengatakan tidak memperbolehkan nikah beda agama. Jadi secara umum baik itu Yahudi atau Nasrani sudah tidak diperbolehkan. Karena syarat walaupun diperbolehkan untuk yang Yahudi atau yang Nasrani, ini seperti tadi itu syaratnya. Gimana cara ngeceknya itu? Oleh karena itu langsung diambil hukum ikhtiyar, hati-hati tidak boleh menikahi perempuan beda agama. Walaupun ini juga masih membuka ruang khilaf ulama. Tapi ya gampang lah, kalau memang sudah kadung suka sama perempuan yang lain agama, ya tinggal diajak masuk agama saja. Walaupun sebaliknya sama saja ya Pak. Maksudnya? Muslimah sama saja. Iya. Apalagi kalau muslimah dinikahi non muslim, dikhawatirkan nanti lebih condong kepada non muslimnya, karena di dalam rumah tangga yang kuat adalah suami. Secara hukum, walaupun dalam kenyataannya sekarang istri yang kuat. Iya, secara kenyataan sosial sekarang yang kuat di rumah tangga istri. Secara hukum suami memang, tapi sekarang istri. Kan nanya kan, Iya. kalau misalkan gini, ketika menikah itu secara Islam lah istilahnya itu, tetapi begitu jalan ternyata beliau lagi dan pendiriannya kembali lagi ke agama non muslimnya, bagaimana? Ya, ini akan saya baca. Ya, sudah ya, itu pertanyaannya. Saya baca dulu. Sebetulnya di dalam kitab Fathul Mu'in ini betul-betul memuat keterangan-keterangan yang memang sering terjadi dan masalah-masalah yang sering terjadi di sekitar kita. Sangat waqiah sekali. Makanya kalau di pesantren-pesantren itu tidak ada pesantren yang melewati baca kitab Fathul Mu'in ini. Walau aslamah kitabiyun wa tahtahu kitabatun damah nikahu wa in kana qabla duhul. Jadi kalau ada suami istri yang sama-sama ahli kitab, suami istri sama-sama Yahudi, kala seperti itu ya, atau sama-sama Nasrani. Kemudian suaminya masuk Islam, istrinya apa? Tetap di dalam agama Yahudi atau di dalam agama Nasrani. Bagaimana? Nikahnya masih terus, masih sah, nikahnya tidak. Saya ulang lagi, nikahnya tidak bubar, nikahnya tidak batal. Saya ulang lagi. Walau aslama kitabiyun wa tahtahu kitabiyatun damah nikahu wa in kana qabla duhur. Kalau ada pasangan suami istri yang sama-sama ahli kitab, sama-sama Yahudi atau sama-sama Nasrani, kemudian suaminya masuk Islam, istrinya tidak, nikahnya tetap sah dan nikahnya tidak batal. Paham? Walaupun ini pasangan suami istri baru yang mungkin belum sempat hubungan suami istri. Tadi nikahan pagi hari ya secara ahli kitab.
Sore harinya suaminya masuk Islam, belum malam pertama, ini tetap nikahnya terus lanjut, tidak batal. Tidak batal. Suami Nasrani, istri Nasrani, suami masuk Islam, istrinya tidak, tetap nikahnya tetap sah, tidak batal. Tapi tetap kembali pada keterangan yang awal, Yahudi dan Nasrani seperti yang saya terangkan di awal, yang mbah pertamanya memang sudah mengikuti agama tersebut sebelum datangnya Nabi Musa atau sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau yang sekarang batal total. Saya lanjutkan. Awathaniyun wa tahtahu wa thaniyatun fatakhallafat qabla duhul tanajjasatil furqah. Kalau ada suami istri penyembah matahari, katakanlah kalau mungkin sekarang penyembah patung, penyembah berhala, agama-agama yang bukan agama Yahudi asli dan Nasrani asli. Jadi untuk sekarang yang Nasrani sekarang ini masuk. Yang Nasrani sekarang masuk karena sudah bukan Nasrani yang steril. Seperti yang saya terangkan. Ini masuk. Orang yang suami istri agamanya Nasrani sekarang ya, bukan Nasrani yang asli, atau maaf saudara kita yang Hindu, saudara kita yang Buddha, atau saudara kita yang Konghucu, kemudian suaminya masuk Islam, maka apabila masuknya Islam suami tersebut sebelum melakukan hubungan suami istri, maka otomatis nikah langsung batal. Saya ulang lagi supaya gampang, langsung saya umumkan. Pasangan suami istri non muslim untuk sekarang ya, semuanya sudah tercakup. Pasangan suami istri dari saudara-saudara kita non muslim, bebas agamanya apa saja, yang penting non muslim. Apabila dia nikahan baru menurut agama mereka, nikahan baru, pagi nikahan, sore suaminya masuk Islam, belum malam pertama, maka langsung otomatis batal nikahnya. Setelah suami mengucapkan 2 kalimat syahadat, otomatis nikah langsung batal. Kalau ini terjadi sebelum malam pertama, gampangannya seperti itu. Yang saya maksud malam pertama adalah hubungan suami istri. Walaupun malam pertama kalau terlewat dengan capek dan lelah, ya nggak ada artinya. Dari pagi pajang, kemudian banyak acaranya, malamnya wis keletak, capek dan lelah, yang nggak ada malam pertama. Sudah. Lanjut. Au ba'dahu wa aslamat fil iddah damah nikahuhu. Au ba'dahu wa aslamat fil iddah damah nikahuhu. Dengarkan, ini agak sulit. Atau perpindahan agama tersebut terjadi setelah malam pertama, katakanlah pasangan lawas.
Jadi pasangan suami istri yang sudah dikatakan pasangan lawas atau pasangan baru tapi sudah malam pertama, kemudian suaminya masuk Islam, maka hukum nikahnya masih ditangguhkan sampai selesainya masa iddah. Kalau istrinya menyusul masuk Islam di dalam masa iddah, maka nikahnya lanjut sah, gak usah ngulang nikah lagi, gak usah. Amit, ada pasangan suami istri sudah nikah di gereja, sudah dibaptis di gereja, kemudian sudah malam pertama, besok paginya suami masuk Islam. Kalau belum malam pertama kan otomatis langsung batal. Karena ini sudah malam pertama, gak otomatis batal. Ditunggu sampai masa iddah, sampai 3 kali suci, kurang lebih 3 bulan. Kalau dalam masa 3 bulan istrinya ikut masuk Islam, nikahnya terus. Gak usah ulang nikah lagi. Paham? Kalau ternyata setelah sampai melewati masa iddah, istri tidak nyusul suami ikut masuk Islam, maka nikahnya batal. Bisa paham ya? Karena ini ada kaitannya dengan yang pertama. Kalau yang pertama ada saudara kita yang telah melakukan pernikahan pagi hari di gereja, sudah dibaptis, sore harinya sebelum malam pertama suaminya pindah agama masuk Islam, otomatis langsung batal pernikahannya. Paham ya? Tapi kalau keesokan harinya suaminya yang pindah agama, keesokan harinya setelah sempat tadi malam kumpul, maka tidak langsung otomatis batal. Ditunggu sampai kurang lebih 3 bulan. Kalau di dalam masa 3 bulan istrinya nyusul masuk Islam, maka pernikahannya diakui oleh Islam. Artinya sah, tidak usah diulang lagi. Artinya nggak usah ngulang nikah ke masjid, nggak usah, nggak batal nikah itu. Selama 3 bulan itu tidak kumpul. Gimana? Malam pertama kan sudah kumpul, terus selamanya pindah agama. Kan nunggu 3 bulan baru diakui. Itu selama 3 bulan itu gak boleh kumpul suami istri. Oh, gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Ya. Terus punya anak, istrinya nggak nyusul 3 bulan, pancet pendiriannya, jadi anaknya gimana? Saya ulang lagi. Terus coba ulang lagi. Nikah Mas Tani gitu. Iya. Terus sorenya masuk Islam setelah Iya. hubungan. Iya. Ditunggu 3 kali suci tidak nyusul Iya. istrinya. Iya. Tapi setelah pertama kali langsung jadi. Iya. Nasabnya Iya. Paham. gimana? Paham. Nikahnya akan rusak Ustaz ya. Iya. Tapi sejak mahramnya gimana? Anak dari yang langsung jadi pertama. Titis loh. Iya. Anda Ustaz, satu kali saja. Iya, anaknya tetap nasab sebagai anaknya. Bukan anak zina, bukan.
Nikah Kok gampang dihukum anak zina? Oh, Kan nggak nyusul itu istrinya. iya paham. Paham. Gak nyusul. Karena dengarkan bahwa batalnya nikah itu terhitung semenjak dari masuknya suami ke agama lain, ke agama Islam. Batalnya nikah itu kan artinya sebelum suami itu masuk Islam, nikahnya kan tidak batal, anaknya resmi. Anaknya resmi. Gimana lagi? Ayo Ibu. selama saya jadi Selama saya itu yang zina ya tadi. Gimana? Yo zina. Ya. Sudah. Ayo kalau belum silahkan. Kalau setelah 3 bulan itu kan nyusul. 4 bulan ya dia mau masuk Islam, nikah lagi. Nikah lagi. Harus nikah lagi. Ulang. Ini kasus yang sebaliknya. Walau aslamat wa asarra 'alal kufri fa in dakhala biha wa aslam fil iddah daman nikah wa illa fal furqatu min islamiha. Sama sebetulnya, cuma kasusnya terbalik. Yang masuk Islam nyonyanya, istrinya. Istri masuk Islam, suami tetap dalam non muslimnya. Suami tetap dalam non muslimnya. Maka sama seperti tadi. Kalau nyonya masuk Islam itu sudah sempat dikumpuli oleh tuannya, oleh suaminya, maka di sini dikatakan wa aslama fil iddah, tetap tunggu masa iddah. Kalau dia masuk Islam, suaminya nyusul masuk Islam dalam masa iddah kurang lebih 3 bulan, maka pernikahannya terus sah, tidak rusak, tidak batal. Tapi kalau ternyata tidak nyusul di dalam masa iddah, maka pernikahannya dinyatakan batal. Hitungan batalnya bukan dari masa iddah. Hitungan batalnya tetap dari semenjak istrinya pindah ke agama Islam. Terhitung batalnya. Jadi penangguhan itu hanya memberikan kesempatan untuk nikah lanjut. Tapi kalau ternyata waktu yang sudah diberikan tidak nyusul, maka hitungan nikah itu batal atau putusnya terhitung dari perpindahan agama itu, bukan terhitung dari masa iddah. Oleh karena itu, kalau setelah pindah agama masih melakukan hubungan, nah ini baru hubungan yang sudah hubungan tidak benar. Kalau yang sebelumnya masih benar. Karena pernikahan di luar Islam itu tetap diakui di dalam Islam. Pernikahan di luar Islam tetap diakui di dalam Islam. Anak-anaknya tetap. Bukan berarti karena pindah Islam kemudian yang keluarga akhirnya murat-marid. Ini enggak. Islam tetap menghargai itu. Karena dihargai, jadi karena masuk Islaman, karena keislamannya itulah dihargailah
hal-hal yang terjadi sebelum dia masuk Islam. Kalau seandainya tidak dihargai, apa jadinya nanti? Ini satu keluarga katakanlah non muslim, satu keluarga non muslim sudah punya anak, bahkan mungkin sudah sampai punya cucu. Akhirnya satu keluarga yang besar ini semuanya pindah agama, masuk Islam. Ini anaknya dulu waktu anaknya masih Kristen, kalau nikahkan nggak boleh jadi walinya ini bapaknya, karena ini dulu anaknya masih Kristen. Oh ya nggak begitu ya, tetap bapaknya itu yang jadi wali, bukan malah cari orang untuk jadi wali, ya tetap, karena nasabnya tetap, nikahnya tetap diakui di dalam Islam. Seperti itu. Kalau tidak demikian ya kacau. Kacau kan banyak keluarga yang kemudian satu keluarga masuk Islam. Kemudian anaknya nikah, bapaknya nggak boleh jadi wali, ya ngamuk bapaknya. Kalau begitu nggak jadi saya masuk Islam, balik aja lagi. Berarti ketika salah satu masuk Islam, kewajiban seorang istri kepada suami itu gugur ya, Pak? Besaran dalam hal Gimana Ibu? adanya suami. Sama ini Mbak ya. Sebetulnya itu nanti ada kewajiban suami kepada istri itu. Nah, ini dalam masalah nikah bukan hanya atau bukan selesai setelah kalimat pisah, talak atau batal, tapi setelah ada masa roj'i. Katakanlah begini Bu, kalau siapa itu dulu, ini yang sah dulu ya, ini nikah yang sah dulu. Kalau nikah yang sah, istrinya dicerai 1, 2 ini raj'i namanya kan. Selama dalam masa iddah itu istrinya wajib nafkahi tetap, walaupun secara hukum sudah lepas, tapi di dalam masa iddah itu masih tetap harus dinafkahi. Iya. Hah? Oh bukan. Maksudnya kewajiban dalam arti sama suami dalam hubungan suami istri itu kan. Oh jangan. Itu hanya berhak nafkah lahir, nafkah batinnya sudah nggak boleh. Sudah setelah kalimat talak, setelah kalimat cerai, setelah kalimat pisah, sudah selesai nafkah batinnya. Yang boleh nafkah lahir itu tetap wajib, nafkah lahir. Nanti akan ada bagiannya babnya ini. Tunggu tanggal lainnya. Nah, yang dipertanyakan tadi itu adalah masuk Islam itu. Iya. Ketika masuk Sama. Muslim tadi kan itu dikatakan selama masa iddah dong. Ya. Nah, itu berarti kan ketika suami masuk Muslim berarti Gak boleh sudah. kewajiban istri terhadap suami Oh, dalam hal itu sudah Iya, gak boleh. Bukan hanya gugur Bu, gak boleh. Iya, bukan hanya gugur, gak boleh. Kalau gugur kan istilahnya gak wajib kan. Istilah gak wajib boleh dilakukan, namanya gak wajib. Contohnya seperti ini, orang gak wajib makan, tapi kalau makan kan boleh. Ini istilahnya gugur. Gak wajib memberikan nafkah batin, tapi kalau mau memberi gak apa-apa. Bukan seperti itu, gak boleh ini. Bukan gugur, gak boleh. Ya. Pun nggih. Masih ada lagi pertanyaan? Sudah. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari jadi
tambahan ilmu yang barokah, manfaat. Amin ya rabbal alamin. Tapi jangan dipraktekkan ya. Ini nggak perlu dipraktekkan ini. Nggak perlu dipraktekkan. Jangan. Naudzubillah, jangan sampai ada di antara kita, keluarga kita yang sampai pindah agama. Jangan. Karena agama yang telah kita ada di dalamnya sekarang adalah agama yang kita yakini kebenarannya. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabatin lana fi dinina, Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabatin lana fi dinina, Rabbana bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shukran.